sore para pemirsa Nosempren. Kita masih di Expo, tapi ada satu tamu istimewa kita. Beliau itu, untuk diri saya sendiri, ya, itu sangat istimewa. Ketemu dan saya bilang, Amang, kita bicara-bicara dong, wawancara. Beliau adalah siapa dia? Kita akan kenalkan lebih dekat. Yuk kita lebih dekat lagi. Kita lihat nama dan apa yang membuat saya tertarik. Selamat sore, Amang. Selamat sore, Amang Dalnos. Iya, ini kita dari Daros and Friend, ya, YouTube. Senang ketemu Amang, bisa wawancara dengan Amang. Amang bisa Kak memperkenalkan diri kepada Daros and Friend, Amang? Ya, kepada Bapak Dalnos and Friends, Iya. saya perkenalkan diri, Pendeta Dionald Sinaga, sekarang melayani sebagai Kepala Departemen Koinonia HKBP yang dipilih oleh Sinode Godang HKBP pada tahun 2020 yang lalu. Oke. Yang istri saya Boris Sitorus. Oke. Iya. Amang, untuk yang nanti Sinode Godang sekarang ini, saya dengar Amang mencalonkan kembali menjadi Kadep Koinonia, Amang ya. Gimana? Apa yang membuat Amang menjadi tertarik mencalonkan lagi di Koinonia ini, Amang? Ya, terima kasih banyak Amang dan juga semua pemirsa penonton YouTube Dalnos and Friends. Seperti saya sampaikan pada tahun 2020 yang lalu, kerinduan saya adalah untuk membantu HKBP untuk mengembangkan membantu Porus HKBP untuk mengembangkan pelayanan khususnya melalui Departemen Koinonia, yaitu melalui bidang yang sangat luas, mulai dari gerakan oikumene di tingkat internasional, regional Asia, nasional Indonesia, lokal, hingga ke level yang paling rendah. Demikian juga untuk mengembangkan kapasitas dari pelayan-pelayan di gereja kita HKBP melalui pembinaan, pembekalan, workshop di berbagai bidang yang kita lakukan. Demikian juga untuk membangun kemitraan antara distrik-distrik dan lembaga bermitra yang ada di HKBP dan yang ada di Jerman, dan tentunya yang menjadi tugas pokok dari Departemen Koinonia yaitu mengembangkan pelayanan di semua kategorial, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, perempuan, seperti yang kita saksikan hari ini di Sopo Marpikir ini, adanya kegiatan perempuan HKBP Distrik 8 DKI yang diikuti oleh distrik-distrik lain. Demikian juga dengan kategorial AMA sampai kategorial lansia. Jadi semua kategorial yang ada di gereja kita HKBP memang dilayani melalui Departemen Koinonia HKBP. Oke, terima kasih Amang. Selanjutnya Amang, ini kenapa Amang tertarik mengambil bidang Kadep Koinonia? Sedangkan ada Kadep Marturia, Kadep Diakonia. Saya lihat Amang kemarin sudah Kadep Koinonia, sekarang Kadep Koinonia. Apa yang membuat Amang, daya tarik Amang untuk mengembangkan Koinonia ini, Amang? Dan apa sih Koinonia itu sendiri, Amang? Para pemirsa juga bingung, apa sih Koinonia itu? Gitu, Amang. Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa memang ya persekutuan. Kenapa saya tertarik untuk meneruskan pelayanan itu? Karena memang passion saya di situ, kerinduan saya di situ, bakat saya di situ, pikiran saya todiku di sido, kan? Todiku di sido, ya. Iya, betul. Itu yang paling utama. Jadi memang pertama-tama kita lihatlah dari gerakan oikumene seperti itu. Dalam periode ini, mulai tahun 2021 sampai 2024 ini, kami melalui Departemen Koinonia membantu Opue Porus untuk membangun kerjasama, mengembangkan kerjasama oikumenis HKBP dengan gereja-gereja di luar negeri, seperti di Dewan Gereja Sedunia, Dewan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, Dewan Gereja-Gereja se-Asia, United Evangelical Mission, PGI wilayah, PGI daerah. Ini semua tujuannya adalah untuk merajut persekutuan, kerjasama, dialog, dan kebersamaan kita dengan gereja-gereja yang lain. Dan demikian juga dengan kegiatan di semua kategorial seperti saya sampaikan pertama tadi. Selama satu periode ini kita berupaya untuk
mengembangkan pelayanan itu, meneruskan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik. Selama 4 tahun, seperti kita ketahui bahwa hubungan oekumenis HKBP sekarang ini sangat bagus, ya. Tentunya itu adalah peran serta seluruh pimpinan HKBP di bawah kepemimpinan Okoeporus. Tetapi tugas pokoknya itu ada di Departemen Koinonia. Di Departemen Koinonia. Jadi kita lihat peran dari Departemen Koinonia itu sangat strategis, sangat penting dan sangat menentukan bagaimana hubungan oekumenis HKBP. Demikian juga dalam satu periode ini kita sudah mencoba untuk mengembangkan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu mulai dari pembenahan materi-materi yang dipergunakan oleh anak-anak sekolah minggu, sebagai contoh buku pengajaran kepada anak-anak sekolah, baik dari segi isi maupun dari segi oplahnya, peningkatannya luar biasa. Jadi tampilannya itu sangat menarik, dan juga oplah yang kita cetak maupun elektronik yang kita bagikan itu sangat banyak itu. Demikian juga dengan PHD Parupuan, ya, yang dulu hanya 4.000 eksemplar di awal periode ini, sekarang kami sudah cetak 26.000. Wih, ya, jumlah yang ini ya. Peningkatan yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi demikian juga dengan jambore sekolah minggu kita lakukan itu setiap tahun. yang kemarin juga ya. Kemarin, iya. Amang Dalmas juga sama Inang Sintua ikut membantu, ya. Itu sangat luar biasa. Lebih dari 1.300 orang, termasuk anak-anak sekolah minggu, pandu mereka, guru-guru sekolah minggu, panitia itu lebih 1.300 orang berpartisipasi selama 5 hari di seminarium Sipolon. Dan itu sangat luar biasa. Anak-anak sekolah minggu kita itu mengatakan, saya cinta HKBP, saya bangga HKBP. Untung ada jambore sekolah minggu HKBP. Bagus, dan mereka katakan anak sekolah minggu itu the best. The best, ya. Jadi kita mau mengembangkan ini, Amang. Mengembangkan ini. Demikian juga pelayanan kepada remaja Naposo Bulung. Kita baru menyelesaikan apa yang dikatakan dengan dengan Jitun Games, ya. Jitun Games itu yang pertama dan kedua itu sudah 40 tahunan yang lalu. Pertama, kedua, dan ketiga. Jadi selama 37 tahun, hampir 36-37 tahun itu tertidur. Nggak ada yang melakukan selama beberapa periode seperti itu. Tapi tahun lalu, inisiatif itu bangkit lagi. Dan melalui Departemen Koinonia, kita katakan, let's do it again. Mari kita melakukannya. Dan tahun lalu itu pelaksanaannya selama 6 minggu itu, setiap akhir pekan berbagai jenis pertandingan olahraga kita laksanakan, dan itu adalah saya pikir satu kegiatan yang menimbulkan euforia yang sangat besar di kalangan pemuda kita, tetapi juga di masyarakat yang lebih luas seperti itu. Ternyata HKBP mampu melakukan hal-hal besar, dan itu kita ulangi lagi tahun ini. Ya, kita ulangi tahun ini, tahun 2024, itulah Jitun Games HKBP yang kelima, ya. Dan kita laksanakan itu selama 10 hari, diikuti 18 distrik, bahkan ada dari gereja lain, bahkan ada dari agama lain yang mengikutinya, ya. Khususnya untuk maraton 10 km itu diikuti oleh Kristen juga. Berarti semua ya, semua agama, lintas usia, lintas agama, lintas denominasi. Karena kita ingin merajut kebersamaan juga dengan gereja-gereja lain dan juga dengan agama-agama lain. Oke, Amang. Amang Pendeta, begini ya. Tadi bicara soal sekolah minggu dan juga mengenai pemuda ya. Ada saya lihat mungkin ya pergeseran anak muda ini untuk di HKBP dan sekolah minggu juga, apalagi pemuda, remaja. Gereja HKBP kolot itu aja, bosen. Gayanya begitu-gitu aja. Bagaimana Amang pandangan ini, dan bagaimana kiat-kiat Amang untuk menghapus pandangan dari para remaja dan pemuda ini untuk kegiatan ibadah di HKBP ini, Amang? Ya, saya pikir kita tidak perlu merasa minder atau merasa sakit hati kalau dikatakan seperti itu. Yang saya pikir kita terima aja itu sebagai kritik yang positif, ya, kritik yang membangun, supaya kita juga memperbaiki pelayanan kita, memperbaiki pendekatan kita kepada anak-anak, kepada remaja, kepada pemuda, juga memperbaiki komunikasi kita, ya. Sebenarnya
saya pikir HKBP itu adalah gereja yang modern, Modern, ya. ya. Gereja Ya. yang sangat relevan di zaman ini. Ya. Dan saya yakin gereja yang dapat menjawab tantangan zaman. Ya. Makanya ketika pemuda-pemuda kita datang dari berbagai distrik, baik pada waktu konferensi maupun pada waktu Jitun Games pada tahun ini, mereka menunjukkan kebanggaan yang luar biasa. HKBP hebat, HKBP tangguh, HKBP luar biasa. Ya, demikian juga yang dikatakan oleh anak-anak sekolah minggu. Ternyata setelah kita berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu itu dan kita menunjukkan keseriusan kita untuk melayani mereka, kita jadikan mereka menjadi prioritas dalam pelayanan kita. Dan itu juga yang selalu saya tekankan kepada teman-teman di jemaat, kepada para halado, kepada rekan-rekan pelayan, jadikan anak muda ini, jadikan sekolah minggu ini menjadi prioritas dalam pelayanan. Maka mereka akan merasakan, inilah rumah saya. Gereja HKBP lah rumah saya. HKBP lah tempat saya untuk bertumbuh persaudaraan dengan teman-teman yang lain. Dan dengan demikian secara otomatis mereka akan semakin cinta dan sayang, bahkan bangga sebagai Oke, Abang Pendeta. Ini expo kan ini dari kaum perempuan ya. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kaum bapak-bapak ini ya, seperti ini kegiatan di Koinonia ini agak nggak segesit kaum perempuan ini saya lihatin ya. Di mana-mana gitu bapak-bapak kurang gitu. Banyak kan perempuan mulu. Apa gimana Amang Pendeta? Kiat-kiat Amang nih untuk lebih semangat bapak-bapak ini. Ya minimal mendekati kayak wanita inilah gitu, bikin kegiatan A, kegiatan B yang menjalin rasa persaudaraan di antara kaum bapak di kalangan HKBP terutama, Amang. Oke, Amang. That's our dream, ya. Yeah. Itulah impian kita gitu. Yeah. Jadi kalau bapak-bapak di HKBP seperti Bapak Dalnus ini terus aktif dalam pelayanan, melayani dengan segenap hati, maka saya yakin AMA HKBP juga akan bangkit dan AMA HKBP akan menunjukkan dirinya sebagai imam dalam keluarga, imam di tengah-tengah masyarakat, imam yang bisa menunjukkan keteladanan. Itulah yang sering kita sebutkan dengan tagline Amanah Marsahala. Oke, Ya. Abang. Amanah Marsahala itu ama yang memiliki hikmat, ama yang memiliki pengalaman, ama yang menjadi teladan di tengah-tengah keluarga dan juga bisa melakukan perannya sebagai imam, menuntun keluarga, menuntun anak-anak, menuntun anggota keluarga untuk hidup di dalam firman Tuhan. Jadi sebenarnya dalam periode ini sudah ada beberapa kali kita lakukan seminar regional, ada regional Tapanuli Raya. Dulu di Petojo kita lakukan ya. Iya. Itulah yang kedua, Iya. ya. Kemudian Betul. kemudian ada di Medan sekitarnya. Iya. Kemudian ada di Palembang sekitarnya, dan yang terakhir itu di tahun ini kami lakukan di Borneo. Oke, Borneo. Itu adalah upaya kita untuk melakukan menyadarkanlah dan mau menekankan bahwa kita sebenarnya bisa. AMA HKBP bisa. AMA HKBP bisa menjadi amanah marsahala jika benar-benar mau janjinya juga. Ya. Oke, Jadi kalau Abang. umpamanya kita ingat janji kita waktu pernikahan, Iya. janji waktu pediun tidak danak, janji waktu di banyak kesempatan sebenarnya kalau kita mengingat janji kita itu dan setia dengan iman kita kepada Tuhan, saya pikir AMA HKBP akan bangkit lagi. Dan saya sangat yakin dan saya sudah saksikan itu khususnya di kota-kota, tapi juga di daerah transisional sudah banyak juga AMA yang semakin menyadari perannya sebagai amanah marsahala. Dan saya pikir kita harus temukan lagi kegiatan-kegiatan yang lebih menarik dan yang lebih relevan untuk AMA, sehingga AMA itu melihat bahwa berada di lingkungan gereja itu atau dalam konteks bergereja itu peranan AMA itu sangat penting dan sangat dinantikan. Iya, Amang tahu siapa yang paling bangga dan paling bahagia. Siapa? Seandainya AMA HKBP akan bangkit. Yang paling bahagia adalah istri-istri. Istri-istri. Itu, Oke, Bang. Bang. Ini terkait dengan calon Amang sebagai yang kedua kali kadep Koinonia. Bagaimana untuk keluarga sendiri mendukung atau bagaimana, atau udah papa nanti sibuk banget kan, notabene-nya kalau udah kadep Koinonia kan sibuk ke sana. Aku lihat kan jam terbang Amang pergi ke sana sehingga keluarga sering ditinggalkan. Bagaimana dukung keluarga sendiri, Amang? Oh
Oh ya, dukungan keluarga saya pikir itulah yang menjadi kekuatan saya. Pertama-tama ibu atau istri saya ya Ya. sangat mendukung, dan seperti Amang ketahui juga sering bersama-sama dengan saya, dan itu tentunya memberikan semangat juga, memberikan kekuatan kepada saya. Dan anak-anak saya yang ada 3 anak kami, Dilan sudah kelas 3 SMA, Luis kelas 3 SMP, dan Josia kelas 2 SD. Mereka saya pikir sangat suportif ya. Tentunya mereka mengharapkan waktu lebih banyak bersama-sama dengan mereka. Karena itu kalau umpamanya ada waktu saya di Tarutung ya, saya pergunakan Mampir, waktu untuk bertemu ya. bertemu, jalan sekitar Taixidiao, Esion ya. kadang makan bersama, minum bersama, Ya. quality time lah. Pokoknya Quality time ya dengan kan keluarga. Ya. usahakan kayak quality time, family time Ya, gitu family ya. time itu Ya, sangat penting, penting. karena saya pikir keseimbangan antara pelayanan dan Ya. kehidupan keluarga Ya. itu saya pikir sangat penting. Yang terakhir dong pendeta ini, pesan-pesan kepada donors and friends dan semua para pendeta, terutama peserta yang notabene-nya nanti di Sinuktir Godang ya, untuk sukses Sinuktir Godang ini, dan juga ya maaf kata untuk Amang sendiri dalam maju sebagai kadep Koinonia. Amang, silakan Amang. Ya, saya pikir kita sebagai gereja, termasuk juga sebagai masyarakat Indonesia, saya pikir kontestasi seperti ini sangat penting, dan kita sudah memilih sistem yang seperti itu. Saya pikir kita perlu mendoakan, itu yang pertama, doakan, dan juga kita perlu melakukan analisa yang realistis, yang sehat. Apa yang terbaik untuk gereja kita, apa yang terbaik untuk masyarakat kita. Karena kalau kita menjatuhkan pilihan itu adalah demi kepentingan gereja kita, bukan demi kepentingan personal dan bukan demi kepentingan kelompok marga atau apapun namanya itu. Tapi mari kita pikirkan gereja kita HKBP, kemajuan gereja kita HKBP. Jika kita melihat dalam satu periode ini, pekerjaan itu secara khusus di Departemen Koinonia ada kemajuan, ada perkembangan, ada inovasi-inovasi yang baru, dan itu pertimbangan yang penting bagi kita untuk menentukan pilihan kita. Jadi kita menjatuhkan pilihan itu tidak emosional seperti itu ya, dan tidak sentimental, tetapi kita melihat kepentingan gereja Ke depan kita, gereja. HKBP. Oke. Masa depan gereja kita. Oke, HKBP. Amang pendeta, yang saya dengar selain dari Amang di Koinonia HKBP, ada kegiatan Amang yang sangat-sangat menonjol dan sangat-sangat tertarik, sangat indah dalam pelayanan ini. Bisa menceritakan sedikit kepada para pemirsa ini, apa kegiatan itu Amang, biar kita nggak penasaran loh. Ya, terima kasih Amang. Jadi inilah salah satu buah dari keterlibatan HKBP di gerakan Oikumene, di mana pada sidang raya Dewan Gereja-Gereja Lutheran Sedunia, yaitu persekutuan dari 150 gereja-gereja di seluruh dunia yang ada di 99 negara, pada tahun lalu melaksanakan sidang rayanya yang ke-13 di Krakow, Polandia. Dan pada sidang raya itu kita dari HKBP, saya sendiri terpilih menjadi seorang kaunsil. Ada 48 orang kaunsil dari seluruh dunia di gereja di LWF. Dan dari antara 48 anggota kaunsil ini, kita juga dipercaya sebagai komite eksekutif. Ada 17 orang komite eksekutif di Gereja Lutheran Sedunia, dan saya sendiri salah seorang dari antara 17 komite eksekutif itu, karena saya terpilih sebagai ketua Komisi Teologia, Misi, dan Keadilan di Gereja Lutheran Sedunia. Satu peran yang kepercayaan yang sangat besar yang diberikan kepada HKBP, kepada negara kita Indonesia, dan itu adalah kesempatan juga untuk berperan di gerakan Oikumene, khususnya melalui Gereja Lutheran Sedunia.
Oke, terima kasih ya Bang. Bisa dosen friend barusan kita wawancara dengan Amang Dr. Diona Sinaga yang mencolok kembali menjadi Kadep Koinonia di Sinuni Godang nanti bulan Desember awal Desember. Ya, bagaimana Amang ini mencalonkan bukan karena jabatan. Saya tahu ini kesederhanaan Amang ini sangat sederhana dan inilah yang membuat daya tarik dari kami ya dan semua mungkin pemerintah tentang pencalonan Amang ini. Oke, para pemirsa dan para senior Godang kita pilihlah seperti TK atau Amang Pendeta, pilihlah sesuai dengan untuk kemajuan HKBP, bukan karena keternoan sentimental atau apapun, tapi untuk meninggikan nama Kristus. Oke, sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Salam sejahtera dari kami, saya dan juga Pendeta Amang Diona Sinaga. Shalom.